Baiklah, pagi hari ini kita mau mulai ibadah pada pagi hari. Sebelumnya kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu kembali pada pagi hari ini. Kau sedang membawa kami. Sangat Tuhan untuk boleh tiba tempat ini. Berkati kami supaya kami bisa menikmati setiap berkat, setiap penyertaan-Mu ya Tuhan. Biar kami nikmati ibadah pada pagi hari ini, sehingga ini semuanya berkenan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku. Kuasa firman-Mu, kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku. Immanuel, Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata,
Yesus pilihanku, katakan ku percaya, ku percaya. Kemenangan jadi milikku.
Puji dalam nama Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Berkati Tuhan ibadah pada pagi hari ini untuk kami nikmati bersama-sama dengan Engkau, dengan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam sejahtera. Kita mau tetap berdiri karena sukacita Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Yang berikutnya, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan atas segala kuasa, tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Bukan Tuhan Yesus ajaib, luar biasa. Silakan duduk saudara. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan, dan persembahan yang pertama juga dijalankan. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan
izin dirimu, semua yang indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Tuhan Kau memilih hidupku. Kita angkat pujian sekali lagi. Dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang sedang bangkit berdiri, hidupku semuanya atas seizin dirimu, semuanya indah dalam rencanamu. Aku tahu Kau memilih hidupku, semuanya, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu, semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Tuhan Kau pemilik hidupku, sebab ku tahu Tuhan Kau pemilik hidupku, sebab ku tahu Tuhan Kau pemilik hidupku. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kami ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Misalnya kami percaya dan tetap percaya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pujian pada pagi hari ini. Sebentar kami rindu untuk masuk di dalam firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, untuk boleh menikmati setiap berkat firman-Mu. Juga sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu, hikmat-Mu menyertai hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman yang Kau sampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat, rema dalam setiap kehidupan kami dan bertumbuh dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, sebentar firman Tuhan dan Ibu Gembala. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita mau belajar ya firman Tuhan, Lukas 8 ayat 4 sampai 15, agak panjang ya. Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan,
supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, kita lah sering mendengarkan firman tentang penabur benih. Jemaat dikasihi Tuhan, penaburnya itu satu. Saat pagi hari ini sayalah penabur. Saya taburkan benih firman kepada jemaat semua. Yang nabur sama, benihnya sama, waktunya sama, ya. Tetapi hasilnya berbeda. Ini penabur naburkan benih, saya taburkan benih firman. Firman yang sama, waktu yang sama, ya. Tetapi hasilnya itu berbeda, saudaraku. Yang satu ditaburkan, yang satu ditaburkan benihnya itu jatuh di pinggir jalan. Begitu jatuh pinggir jalan langsung ada burung datang dimakan benihnya, habis, tidak tersisa. Itulah jemaat yang waktu firman ditaburkan, dia tidak konsentrasi. Dia buka HP, dia dengarkan HP, ya toh? Dia sibuk dengan kesibukan sendiri, sehingga dia tidak mendengarkan firman itu dengan baik. Langsung firman itu tidak nemplek di hatinya, tidak nemplek, langsung hilang. Ada yang ditaburkan benih, tidur. Oh, pasti Jason bilang, itu Bobo itu yang tidur. Berapa kali ya? 2 atau 3 kali saya ditebel ambil Jason. Bah, sana saya tidur, saudara. Tadi malam, Jumat malam, saya itu 1 malam tidak tidur sama sekali, ya. Lalu saya pikir, aduh, nanti Sabtu kalau saya tidak tidur, Minggu sampaikan firman gimana? Jadi Sabtu itu saya jaga baik-baik tubuh saya. Nggak taunya sampai sore jam 5, saya itu kan dikasihi sama Ferry, ya, dikasih salad 2, dikasih 1 botol itu kopi, ya, 1 botolnya itu Lohanko. Lah saya ini dasarnya itu dasarnya nyonyo, ya. Lah saya pikir ini kok kopi ini kok kelihatannya bagus, ada dalamnya ada apa gitu ya. Saya kocok-kocok, saya lupa kalau itu kopi, saudara. Tak buka, tak tuang di gelas separuh, saya minum, saya rasakan seperti kopi. Waduh, Pak, kopi ini, Pak. Tak minum setengah gelas. Kata jam 5 sore, saudara. Waduh, nanti aku tidak bisa tidur ya, nanti sudah kepikiran saya. Lalu sungguh sampai jam 8 ada Zoom, jam 7 ada Zoom, ya, memperingati kematiannya papanya siapa ini, Firna, ya. Nah, ada Zoom. Waktu itu Pak Joko, karena Bapak Gembala kepalanya pusing, Pak Joko yang sampaikan firman. Saya dengarkan firmannya, saudara. Saya dengarkan sampai separuh lebih. Saya ngantuk. Lalu saya di WA sama Jesselyn. Ama kalau ngantuk sudah tutupan. Ama kalau ngantuk ditutup, mungkin
mereka itu lihat saya ngantuk, padahal waktu itu masih belum ngantuk terlalu. Nggak tahu tambah lama saudara, kesirep aku besan. Karena kena firmannya Pak Joko. Saya tahan sampai Pak Joko selesai firman, saya bisa bertahan. Puji Tuhan, senang saya. Saudara tahu, saya itu mau turun ranjang, matiin lampu. Saya turun ranjang, matiin lampu, naik ranjang lagi saudara. Buyar itu rasa ngantuk saudara. Gak ngantuk, waduh, gak ngantuk Pak aku Pak. Ya apa Pak? Langsung saya takut. Besok kan saya mesti nyampaikan firman. Lah kalau gimana kondisi saya? Saya minumin obat penenang. Sampai minum 2, saya baru kesirep tidur. Tetapi saya kesirep tidur, Bapak Gembala yang tidak bisa tidur. Sekarang Bapak Gembala itu pusing mata, kepalanya pusing, tidak bisa turun, ya. Karena terganggu tidurnya itu orang kalau sudah tua itu seperti itu, saudara. Ucaplah syukur. Pernah nggak saudara tidur semalam enak, bangun ucap syukur, Tuhan terima kasih, aku bisa tidur enak, pagi ini aku bisa menghirup hawa lagi yang sejuk. Pernah enggak ngucap syukur? Nah, saya bisa tidur bangun sampai jam 4. Kalau saya bangun jam 4 itu sudah terlambat. Cepat-cepat mandi, ya, enggak pakai makan, cepat-cepat mandi, cepat-cepat 4:30 datang ke gereja, bersihin gereja semua, saudaraku. Saudara, jangan sampai kita tuh waktu firman ditaburkan, kita itu firman itu diambil sama burung, enggak dapat apa-apa. Saya sekalipun tidur, pulangnya saya suruh Bapak Gembala ngulangi lagi, saya setel lagi. Kalau sama Tiongkeng dikirim cepat, saya ulangi lagi, saya dengarkan lagi saudara. Walaupun nanti kalau Bapak Gembala ngulangi lagi khotbah lagi khusus yang pendengar saya kadang saya masih ngene-ngene sana. Aduh, tubuh ini kalau sudah tua itu memang repot saudara. Ya. Tapi saya tidak mau saya kehilangan kesempatan untuk tidak mendengarkan firman. Firman itu penting, amin saudara. Tapi kadang kalau tubuh kita itu lemah, Tadi saya kalau datang pagi, sekarang saya berdoa, Tuhan tolong supaya jemaat semua tidak ada yang ngantuk, amin. Ada yang ngantuk? Enggak ada. Ada yang ngantuk? Enggak ada, ya. Jadi saudara waktu firman disampaikan, jangan buka HP, jangan dengan alasan aku baca firman Allah. Tidak ada, itu sudah ada firman Allah. Ini ada firman Allah. Enggak perlu saudara buka HP, ya. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Saudaraku, kita lihat di sini yang kedua dikatakan dalam tadi itu Markus 7 ayat 6, yang jatuh di tepi jalan. Ini pertama yang jatuh di tepi jalan. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dariku. Ya. Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia hidup bukan cuma roti saja, bukan cuma makan saja, tapi penting firman Tuhan bagi rohani kita, bagi jiwa kita. Ya, waktu Deselin khotbah di persekutuannya dia katakan, manusia di dalam manusia itu ada satu tempat yang kosong, dan yang kosong itu perlu diisi firman, perlu diisi oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, ini di Amerika ada satu jalan namanya Kensington Taje, ya, jalan besar. Ini dipenuhi dengan gelandangan dari Amerika. Ada yang tidur di bawah tanah, ada yang cacat, ya. Lihat, ada yang seperti ini, nggak keruan dia jalannya. Itu tadi wanita duduk itu wanita itu sudah stres, yaitu jadi
gelandangan, ya bajunya cuma sedikit. Ini lebih parah lagi nih, ya. Ini sudah katanya itunya racun apa itu? Itu sudah sampai ke tubuhnya. Ada yang sudah seperti ini, lebih parah lagi, lihat. Kakinya sampai bengkong, tulangnya sampai rusak. Ini karena kena narkoba, ya. Racun narkoba. Itu ketiga. Keempat, ya sudah seperti ini, mereka itu sudah tidak ada obatnya. Ya, sebab itu dikatakan mereka tidak ada obatnya. Hati mereka itu sebenarnya kosong. Tapi mereka cari diisi dengan narkoba. Jemaat dikasih Tuhan. Hati kita tuh diisi apa? Ya, harus diisi firman, harus diisi Yesus ada dalam hidup kita. Amin. Jangan sampai hati kita loh seperti ini semua, lihat. Orangnya tuh stres semua, tidak ada yang benar. Ya, karena apa? Karena sudah kosong. Mereka cari pelarian yang salah, yang sesat. Ya. Kita minggu, kita datang ke gereja, kita berkumpul memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Lalu yang jatuh di batu-batu, Lukas 8 ayat ke-5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Jemaat dikasih Tuhan, sebagian jatuh di batu-batu, sempat bertumbuh. Ya. Inilah orang yang datang ke gereja sempat bertumbuh. Ya. Sempat dia itu memuji Tuhan, sempat dia itu bersaksi, sempat dia itu semangat di dalam ibadah. Tapi tidak langsung terus bertumbuh. Karena apa? Kering. Menjadi kering karena tidak mendapat air, tidak ada Roh Kudus. Karena dalam hatinya itu tidak ada Roh Kudus, air kehidupan dari Tuhan Yesus. Air yang bisa menumbuhkan, air yang bisa membuat dia sukacita, tidak ada. Dia pergi ke gereja tidak ada sukacita. Karena apa? Hatinya itu seperti batu, tidak bisa dinasihati firman Tuhan, tidak mau dinasihati dengan firman Tuhan. Sudah keras seperti batu. Tidak, aku memang gini. Misalkan jangan begitu, jangan marah gitu, jangan suka bohong. Tidak bisa, aku memangnya orang yang gini, tidak bisa dirubah. Itu orang yang keras hatinya, ya seperti batu. Coba geng dibacakan lagi Ibrani 3 ayat 7-8. Tolong dong geng. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Janganlah keraskan hati seperti dalam kegeraman. Saudara, Allah itu geram lihat orang-orang Israel. Ya, dari budak ditolong. Dari mereka jadi budaknya Israel, Mesir, ditolong keluar dari Mesir supaya menjadi satu bangsa yang luar biasa. Tapi orang Israel ini selalu tidak puas, selalu mereka itu mencobai Tuhan, selalu ngomel, ya. Saudara, jangan sampai kita itu jadi orang Kristen yang semacam itu. Lalu tanah yang semak duri, itu ayat yang ke-7 ini. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Semak itu jatuh di semak duri, semak itu menghimpit, ya. Terus himpit sampai mati semak duri. Jemaat dikasih itu, ya. Saudara mau, ya, misalnya hidupnya itu di semak duri. Kalau kita lihat ya, satu padang, ada pohon-pohonnya, ada bunga-bunganya itu ya, luar biasa saudaraku. Di Tibet itu ya, di Tibet itu ada apa? Padang-padangnya itu luar biasa hijau. Di situ dibuat kambing domba, lalu tumbuh pohon-pohon itu, aduh bagus. Mereka itu penggembala.
Jadi kalau gembala itu kan mesti cari tanah yang luas, rumput-rumputnya yang banyak untuk mengembalakan kambing domba. Saudara tahu kambing dombanya itu mereka mengembalakan itu banyak sekali kambing dombanya. Satu kali turis itu mau coba ya, gimana supaya bisa manggil dombanya. Ini ada yang manggil cet, kambingnya diem aja. Yang satunya bengok-bengok, woi, kambingnya diem. Lalu gembalanya datang, manggil ya, suaranya ya, dengan ciri khasnya dia. Langsung itu domba-domba yang di atas sudah datang semua, lari semua. Mereka terkagum-kagum. Jadi mereka itu kambing domba itu telinganya dibuka untuk gembalanya. Saudara, telinga saudara itu ya harus dibuka untuk gembala. Selain gembala secara jasmani di gereja ini, juga gembala kita yang agung, Tuhan Yesus. Amin. Sebab itu buka telinga kita untuk firman Tuhan. Jangan sampai hidup kita dihimpit oleh semak duri. Kalau dihimpit duri itu sakit, saudara. Semak duri itu tidak menghasilkan buah, ya, tidak menghasilkan buah. Jemaat dikasih Tuhan, inilah orang yang tidak bisa bertumbuh karena hidupnya terus dalam kekhawatiran, hidupnya terus dalam ketakutan, hidupnya terus dihimpit, ya, oleh hal-hal yang tidak berkenan, saudara. Ya. Lalu keempat adalah tanah yang baik, Lukas 8 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, telinga kita itu harus dibuka untuk berita firman Tuhan, ya. Berita tentang Yesus, berita tentang firman. Ini adalah tanah yang baik. Tanah yang baik itu gimana? Tanah yang baik itu tanah yang mau dicangkul. Batu-batu keras hatinya itu dicangkuli, dibuangin, ya, menjadi tanah yang subur, ya. Nah, orang yang mau dicangkuli hatinya itu, ya, semua yang semak durinya dibuangi, saudara, itu jadi tanah yang bagus. Semak duri itu apa? Tadi saya lupa. Semak duri itu orang yang suka sakit hati, orang yang suka iri hati, ya, orang yang suka sakit hati, iri hati, yang suka dengki, ya. Nah, itu seperti semak duri, bukan cuma khawatir dan takut saja. Iri hati, marah, sakit hati, itu seperti semak duri yang menghimpit dalam hidup kita. Aku tidak suka sama orang itu, aku benci sama orang itu. Kelihat gini sudah benci, aku benci sama Lisat, ya. Aku tidak mau duduk jejer sama Lisat. Itu orang yang semak duri. Tapi orang yang hatinya baik, dia mau dicangkuli, dia mau dibuang semuanya. Jemaat, biarlah di dalam hidup kita ini percaya firman Tuhan, tekun mencari firman Allah dan melakukan. Jika kita ingin bertumbuh, ya, kita harus berani membajak tanah hati, diubahkan menjadi tanah yang baik. Dibajak hati kita, sakit, saudara. Memang sakit, nggak enak rasanya. Tetapi Tuhan mau supaya hati kita menjadi hati yang baik. Kalau kita Matius 20 ayat 2 sampai 8, Matius 20 ayat 2 sampai 8. Tolong jangan. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi.
Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Saudara, ini berbicara kalau kita itu dipanggil Tuhan. Kita semua itu dipanggil Tuhan untuk bekerja untuk Tuhan. Bukan dipanggil Tuhan untuk nganggur, tapi dipanggil Tuhan untuk sesuatu yang berguna bagi Tuhan, ya. Dan semua itu dapat upahnya. Entah kamu dipanggil malam, entah dipanggil sore, entah dipanggil pagi, semua itu dipanggil Tuhan, ada maksud Tuhan. Ada upahnya, saudara. Upah kita itu apa? Upah kita nanti di surga. Ada upahnya, saudaraku. Lah ini pekerja-pekerja ini dibayar upah mereka. Saudara yang dipanggil malam dapat satu berapa? 1 dinar. Yang dipanggil jam 5 1 dinar. Yang dipanggil jam 3 1 dinar. Semua sama. Tetapi yang dipanggil malam itu kan enak, ya. Sebentar saja 1 dinar. Yang dipanggil dari pagi itu, loh aku kok ya 1 dinar, mereka lalu ngomel. Saudara, jangan kita itu ngomel, jangan kita itu tidak puas, ya. Rasanya Tuhan itu tidak adil. Tuhan tidak adil. Tuhan, aku ikut sekolah minggu, dari sekolah minggu sampai aku tua, Tuhan. Loh aku kok cuma begini saja. Kita lupa pemeliharaan Allah. Kita lupa apa yang kita punya, semua itu dari Tuhan. Amin. Kita lihat orang lain, saudara mau yang terakhir yang dipanggil malam lalu sebentar saja, 1 jam saja itu, seperti itu yang penjahat yang mati di sebelahnya Tuhan Yesus. Enak dia cuma 1 jam di atas kayu salib dipetentang gini. Saudara kuat 1 jam loh disalib, ya 1 jam mati. Atau saudara mau jadi seperti Tiongkeng gini sudah umur berapa Keng? 50 ya? Nah, hah? Oh 53, tapi awet muda ya Tiongkeng ya. Atau seperti saya percaya Tuhan waktu saya umur 33 tahun sampai sekarang 72 tahun. Jadi berapa? 40 tahun lebih, ya. Saudara, wah enak yang itu. Makanya teman saudaranya Bapak Gembala, diinjili Bapak Gembala, dia bilang gini, "Tunggu saya kalau sudah tua aja. Kalau saya sudah tua, saya baru mau jadi ikut Tuhan. Tunggu saya kalau tua, saya enggak lihat biskup enggak apa-apa, saya enggak makan ini enggak apa-apa. Kalau sudah tua baru ikut Tuhan." Saudara, sudah tua ikut Tuhan rugi. Ya, rugi saudara. Kenapa? Saudara tidak bisa berbuat sesuatu apa yang berguna untuk Tuhan. Ya toh? Disuruh besuk gak bisa, suruh doa tidur terus, baca firman ngantuk terus. Bisa apa? Tidak bisa. Tapi kalau saudara masih muda, ya, saya contohkan seperti Jesselyn, seperti Ken, dia masih muda, dari sekolah minggu kecil dia sudah mengenal Tuhan, tahu Tuhan, dan dia bisa merasakan kebaikan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Kan tambah enak, seperti Tiongkeng umur 50, ya, di pertengahan, percaya Tuhan, mujizat terjadi, merasakan kebaikan Tuhan. Amin jemaat. Jangan kita iri, jangan kita iri. Nah, aku mau sing seperti itu aja. Saudara mau seperti itu penjahat cuma 1 jam saja dia jadi percaya Tuhan. Lalu disalib mati, setengah mati saudara, disalib. Ya.
Apakah kita mau seperti itu? Jangan iri dengan orang lain. Kita itu harus melakukan apa yang wajib kita harus lakukan. Amin jemaat. Ya, kita apa yang Tuhan panggil kita ada maksudnya supaya kita bisa berguna bagi Tuhan. Lakukan firman Tuhan selagi kita itu mampu bisa melakukan, kita lakukan. Ya. Jemaat, kadang saya itu merasa saya sudah 72, kadang saya itu lupa. Bukan saya itu sengaja, tapi lupa, saudara. Kacamata sudah dipakai, saya cari lagi, saya ngambil kacamata, lupa enggak sedeng ya. Sekarang enggak bisa ya. Enggak tahu sudah ada kacamata, karena apa? Sudah tua, saudara. Ya. Banyak yang saya tidak bisa melakukan. Kalau jalan pagi saya dengan teman saya, kelihatannya dia jalannya biasa, nyantai. Tapi begitu saya sama dia, waduh, saya ketinggalan. Nggak taunya kaki saya ini sudah 72 itu beda sama yang masih muda, sama yang 60. Tapi saya tetap mau melakukan firman Tuhan, mau melayani Tuhan semampu saya bisa. Semampu saya bisa. Saudara layani Tuhan semampu saudara bisa. Amin. Dengarkan firman Tuhan, ya. Dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Jangan sampai firman itu lari, saudara tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Kalau ada keponakannya Om kemarin dulu cuma umur 45 tahun, ya. Pergi ke Jakarta sama istri gulaan, tiba-tiba meninggal di Jakarta. Karena apa? Karena dia sebanyak tidak jaga badan, banyak sakitnya, darah tinggi, kolesterol, gemuk, ya. Jadi dipanggil Tuhan. Saudara, saya mengucap syukur. Saya umur 72, terima kasih Tuhan. Sebab itu saya bilang sama jemaat, pernahkah kita bangun tidur lalu kita katakan terima kasih Tuhan? Kalau saya jalan pagi sama teman-teman kita semua, terima kasih Tuhan, Tuhan siapkan jalan yang besar ini. Kita bisa jalan pagi bersama, kita bisa makan bersama, ya. Saudara, apapun yang Tuhan telah berikan untuk kita, mengucaplah syukur. Amin. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan kekuatan di hidupku.
kuasa sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tangan Kau Tuhan penuh kuasa sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu kembali pada pagi hari ini yang memberikan kami untuk meletakkan di mana benih yang sudah ditabur boleh bertumbuh dalam setiap hati kami. Biarlah kami memilih yang terbaik ya Tuhan. Biarlah benih itu tumbuh subur dalam setiap hati kami dengan hati yang subur ya Tuhan, sehingga menjadi berbuah dan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu ini yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati kehidupannya, berkat dengan hikmat dan kesehatan yang baik ya Tuhan, sehingga pelayanan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan berikan persembahan yang kedua tentang perjanjian bersama. Segala yang ku perlu, yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, dan kasih setia. Saya sudah bangkit berdiri di dalam hidupku. Ku Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang pagi ini Engkau telah pelihara, jaga, lindungi seluruh jemaat-Mu. Kami bisa beribadah Tuhan dengan bebas, kami bisa beribadah dan mendengarkan nasihat-nasihat firman-Mu. Biarlah kami membuka hati kami sebagai hati yang punya tanah yang baik ya Tuhan, yang bisa menghasilkan buah-buah ya Tuhan bagi Engkau. Tuhan, Engkau telah menjaga lindungi kami semua sepanjang malam dengan tidak kekurangan sesuatu pun. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa.
cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus, ada menyertai kita semuanya, dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always say, how great is our God? How great is our God? How great is our God? And always say, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great, and all will see how great is our God. How great. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.